Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallam sumu tasihu. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita sudah berada di hari ke-7 pelaksanaan ibadah saum Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa memberi teladan buat kita bagaimana kita menjadi hamba Allah yang terbaik, dan salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa seperti yang Rasulullah sampaikan di hadis yang saya bacakan tadi, sumu tasihu. Puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan pernyataan seperti itu? Ada kisah menarik. Pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, pernah seorang dokter yang beragama non-muslim yang merawat Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian beliau bertanya kepada seorang ulama yang ada di sana. Beliau mengatakan bahwa agama Islam di dalam Al-Quran itu tidak terdapat ajaran tentang kesehatan. Namun apa kata ulama tersebut? Dia mengatakan cukup separuh ayat saja dalam Al-Quran yang berbicara tentang kesehatan. Apa itu? Yaitu yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu secukupnya, janganlah berlebih-lebihan. Itu salah satu ayat yang luar biasa yang menggambarkan tentang bagaimana seseorang berperilaku, seseorang dalam menyikapi hidup, yaitu masalah makan dan minum yang cukup dan tidak berlebihan. Kemudian si dokter ini berkata lagi kepada ulama ini, dia mengatakan bahwa Nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak membahas tentang kesehatan. Ada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa manusia tidak memenuhkan tempat yang paling jelek, yaitu perut, kecuali untuk menegakkan tulang punggung saja. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernapasan. Ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf tadi, kemudian hadis Rasulullah SAW tadi, itu adalah membicarakan tentang berpuasa. Bahwa ketika kita berpuasa, janganlah terlalu kenyang makan dan minum kita, tidak boleh berboros-boros, tidak boleh berlebih-lebihan. Cukup membuat tulang punggung kita berdiri, yaitu tegak ya, sehingga kita tidak merasa lapar lagi. Maka Rasulullah mengajarkan bahwa usus yang ada dalam tubuh kita ini sepertiganya adalah untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk pernapasan. Kalau semuanya diisi oleh makanan dan minuman, bisa sesak napas kita. Nah, ini adalah merupakan ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Karena puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Puasa adalah proses pengendalian diri, bagaimana kita bisa makan yang cukup, teratur ya, yaitu dengan saat kita bersahur, kemudian setelah itu kita kosongkan sekian jam, berpuasa dari sejak sahur, dari imsak sampai nanti terbit matahari, yaitu saat berbuka. Dan saat berbuka pun kita tidak boleh makan yang berlebih-lebihan.
insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat. Kenapa? Karena menurut dokter ada metabolisme tubuh kita yang ketika kita melaksanakan puasa akan berproses dengan baik. Asam lambung kita akan sehat, kemudian juga kulit kita ketika kita berpuasa juga akan berproses pergantian kulit yang sudah mati selnya oleh kulit yang baru lagi. Kemudian juga selain itu juga bisa menangkal berbagai macam penyakit. Nah, ini beberapa keuntungan ketika kita berpuasa. Maka ketika orang yang dioperasi itu pasti ada proses berpuasa dulu. Kenapa? Karena untuk menstabilkan tekanan darah, kemudian kandungan lemak dalam tubuh kita ya. Kalau ketika kita puasa, maka lemak yang ada di tubuh kita itu akan terbakar. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mari kita jaga kesehatan dengan berpuasa. Insya Allah tubuh kita akan sehat. Ya, istilahnya ketika alat reproduksi kita sudah beroperasi sekian lama selama 1 tahun, maka di bulan Ramadan ini dia diistirahatkan, dia kembali akan melakukan recovery, perbaikan tubuh. Ya, insya Allah tubuh kita akan kembali menjadi sehat. Sumutasihu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian juga kita selalu berada dalam keberkahan. Dan insya Allah kita semuanya akan terlepas dari berbagai macam penyakit, wabah yang akan menimpa kita. Selamat menjalankan berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.